Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Oke, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri technical meeting sekaligus uji coba sistem terkait dengan apa yang kita gunakan nanti ketika melakukan olimpiade. Baik, salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alladzi yahmilu risalatan Islamiyah yang membawa risalah Islam yang kita kenal dengan Al-Quran Karim. Baik, adik-adik sekalian, pada pagi hari ini, insya Allah beberapa waktu ke depan kita akan mengikuti technical meeting sekaligus kita nanti uji coba terkait dengan CBT yang akan kita gunakan untuk melakukan perlombaan. Nah, nanti diharapkan teman-teman sekalian menyiapkan alat tulisnya, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya ada hal yang ingin ditanyakan, ada hal yang ingin diperjelas, silakan ditanyakan agar nanti ketika kemudian mengikuti perlombaan, itu nanti tidak ada lagi yang kebingungan. Ya, ini adalah kesempatan kita untuk bertanya sebaik-baiknya terkait dengan sistem, terkait dengan peraturan-peraturan yang akan kita jalankan ketika mengikuti perlombaan. Itu ya. Nah, baik, untuk di sesi pertama nanti akan ada pemaparan terkait dengan tata tertib dan sanksi ketika melakukan perlombaan. Dan kemudian nanti di sesi kedua terkait dengan sistem yang kita gunakan akan disampaikan juga dan sekaligus kita akan melakukan uji coba. Nanti teman-teman diharapkan bersungguh-sungguh melakukan uji coba agar nanti ya tadi tidak ada lagi kesalahan-kesalahan ketika kemudian kita melakukan perlombaan di hari ini. Baik, kita masuk ke agenda yang pertama yaitu pemaparan terkait dengan tata cara atau tata tertib sekaligus pemberitahuan sanksi-sanksi yang akan diberikan ketika nanti melaksanakan perlombaan. Nah, untuk itu ini akan disampaikan oleh Ustadz Ikang. Nah, pada Ustadz Ikang kami persilakan untuk menyampaikan tata tertib sekaligus menyampaikan sanksi-sanksi yang kemudian akan diberikan di perlombaan. Ustadz Ikang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami sampaikan untuk tata tertib peserta, kemudian tentang pembukaan Olimpiade, waktu kegiatan beserta sanksi pelanggaran yang nanti mohon untuk setiap peserta bisa memahami. Baik, untuk poin pertama yaitu tata tertib peserta. Di situ bisa dilihat ya untuk di screen masing-masing. Yang pertama yaitu peserta hanya boleh diperbolehkan memilih dan mengikuti satu bidang lomba. Kemudian yang kedua, peserta wajib menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran dalam kompetisi. Yang ketiga, peserta harus mengenakan seragam sekolah selama perlombaan berlangsung. Kemudian yang keempat, peserta wajib menjaga ketertiban dan ketenangan selama perlombaan. Yang kelima, peserta harus menyiapkan alat tulis serta perangkat yang lain, serta perangkat yang akan digunakan sebelum perlombaan dimulai. Kemudian yang keenam, dilarang menggunakan alat bantu hitung dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, dilarang mengambil foto atau melakukan screenshot soal selama ujian berlangsung. Kemudian untuk berikutnya, yaitu pembukaan Olimpiade. Yang pertama, pembukaan Olimpiade akan dilaksanakan melalui Zoom secara online sesuai dengan jadwal. Kemudian, pembukaan Olimpiade wajib diikuti oleh seluruh peserta Olimpiade. Lalu berikutnya, setelah pembukaan selesai, peserta sesi pertama cabang Olimpiade Al-Quran dan Sains tetap berada di ruang Zoom untuk langsung mengikuti Olimpiade.
Sedangkan untuk peserta sesi kedua, cabang Olimpiade Sains, dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom setelah pembukaan dan kembali bergabung lagi pada waktu yang telah dijadwalkan. Oke. Kemudian untuk waktu kegiatan. Nah, waktu kegiatan bisa dilihat di situ ya. Hari tanggal 15 Februari sampai 31 Maret 2025 untuk jadwal pendaftaran peserta. Itu sudah terlewat kemarin. Kemudian tanggal 10 April 2025 hari ini dijadwalkan technical meeting dan gladi bersih. Kemudian tanggal 14 April 2025 nanti insya Allah adalah pelaksanaan ujian Olimpiade Al-Quran dan Sains. Di situ dijadwalkan untuk pertama pembukaan Olimpiade pada jam 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat pelaksanaan cabang Olimpiade Al-Quran dan Sains. Lalu dilanjutkan pada pukul 13 sampai 15 pelaksanaan cabang Olimpiade Sains. Kemudian untuk pengumuman pemenang insya Allah akan diumumkan pada tanggal 16 April 2025. Kemudian berikutnya yaitu sanksi pelanggaran. Ya, sanksi pelanggaran, peserta yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi antara lain yang pertama yaitu teguran bagi pelanggaran ringan. Kemudian yang kedua, diskualifikasi dari perlombaan jika terbukti melakukan kecurangan seperti yang yaitu menggunakan alat bantu hitung. Kemudian yang kedua, menggunakan catatan atau sumber eksternal yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, memotret atau membagikan soal ujian. Yang keempat, tidak mengikuti arahan panitia selama ujian. Ya, demikian untuk tata tertib, kemudian jadwal kegiatan, kemudian sanksi pelanggaran yang bisa kami sampaikan. Apakah kira-kira ada pertanyaan dari tata tertib, kemudian waktu kegiatan, kemudian sanksi pelanggaran ini tadi? Cukup. Sudah cukup? Cukup. Cukup, insya Allah cukup. Nah, Cukup. ya. Iya, Pak. Iya, Cukup. Iya, cukup, Pak. Cukup, Pak, cukup. 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 Baik, Sudah terima cukup. kasih. Cukup. Cukup, Pak, cukup. Cukup. Pak, Oh, cukup, Pak. Cukup, Pak. Pak, saya mau bertanya, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Siap, cukup. Enggak. Mati kan enggak? Pak, Cukup, Pak. Ya, terima kasih, terima kasih. Kalau sudah cukup, nanti setelah ini nanti akan dibacakan untuk teknis ya. Kalau yang saya bacakan ini tadi baru non teknis. Nanti untuk petunjuk teknisnya nanti akan dibacakan tersendiri nanti. Oke, siap. Ya. Baik, terima kasih atas perhatian dari adik-adik semuanya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada yang bertanya. Dia mau tanya, apakah boleh satu Zoom untuk 3 orang peserta, Pak? Ya, untuk pelaksanaan, alangkah baiknya memang di satu Zoom itu digunakan untuk beramai-ramai, biar bisa semua terpantau. Seperti itu, boleh? Ya, nanti ini akan dibahas di teknis. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan teknis,
kita simpan dulu, nanti akan kita jawab ke sesi berikutnya di pembahasan teknis. Begitu nggih? Oke. Sebelum kita lanjut terkait dengan non teknis tadi, terkait dengan peraturan tata tertib, ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Ya, oke. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, Cukup. kita lanjut terkait dengan Tanya, Pak. pembahasan. Oke, tunggu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kebetulan wabarakatuh. di kelas saya ini pesertanya ada beberapa anak yang kelas 9. Nah, kebetulan ke hari Senin itu kan ngepasi dengan pelaksanaan uji coba sekolah. Itu nanti bagaimana, nggih? Terima kasih. Ya, berkaitan dengan pertanyaan tentang pelaksanaan Olimpiade yang berbarengan dengan uji coba ujian sekolah. Nah, itu nanti coba berkomunikasi dulu dengan guru atau pihak sekolah. Itu kan sifatnya itu kan baru uji coba. Jadi kalau misalkan nanti ada apa disanksi atau keringanan, nanti bisa di olimpiadenya. Kalau olimpiadenya yang bergeser waktunya karena tidak memungkinkan. Jadi misalkan memang tidak bisa antara uji coba ujian itu dengan olimpiade itu lebih mengutamakan uji coba ujian sekolahnya, ya monggo silakan. Tapi kalau untuk pelaksanaan olimpiade Sains ini sudah kami terang dan mohon maaf untuk waktunya tidak bisa digeser seperti itu. Oke, baik. Karena sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di sini lebih banyak ke pertanyaan teknis, mungkin kita akan berbahas berikutnya nanti sekalian. Silakan disimak, termasuk terkait dengan kalau bagaimana sistemnya error dan lain sebagainya, itu nanti akan dibahas di pembahasan teknis. Nah, silakan disimak sebaik mungkin, nanti ditanyakan apa yang sekiranya ingin ditanyakan. Nah, baik, mungkin kita lanjut ke pembahasan terkait dengan teknis yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Adib. Dan kepada Ustadz Adib, kami persilakan untuk menyampaikan dan memaparkan terkait dengan teknis pelaksanaan lomba. Baik, suara saya masuk? Masuk, Pak, masuk. Baik, langsung saja ya. Siap, Kali ini kita akan mulai pembahasan teknis ya. Pembahasan teknis dari pelaksanaan Olimpiade Sains nanti ya. Yang pertama ada perangkat yang harus disediakan. Nah, peserta harus mempersiapkan 2 perangkat yang digunakan selama ujian. Yang pertama bisa berupa Android atau laptop yang digunakan untuk mengerjakan ujian CBT. Ya. Nah, di perangkat ini pastikan perangkat ya memiliki kapasitas memori dan performa yang memadai. Baterai perangkat harus dalam kondisi cukup untuk durasi ujian 2 jam. Peserta dipersilakan menyiapkan roll kabel dan charge laptop di tempat yang terjangkau selama sesi ujian berlangsung. Dan peserta disarankan tidak menggunakan iPhone karena potensi kendala teknis. Kemudian perangkat yang kedua, ya, bisa Android atau laptop juga, digunakan untuk Zoom meeting sebagai pengawasan ujian. Nah, kemudian nanti pengaturan Zoom-nya, kalau misalnya dalam satu ruang kan bisa dilaksanakan dalam satu ruang beberapa orang misalnya yang ikut. Nah, itu bisa jadi satu. Zoom meeting-nya cukup satu dengan pengaturan seperti yang tertera pada gambar ini ya. Kamera sudut kameranya bisa dari sudut samping ya, samping kanan atau samping kiri serong. Ya, sudut ini ya harus memastikan ya bahwasanya memperlihatkan aktivitas peserta yang mengerjakan soal ya. Panitia nanti akan mengawasi aktivitas peserta ya pada layar Zoom. Kemudian koneksi internet ya. Peserta wajib menyediakan jaringan internet, kuota data atau WiFi yang stabil dan memadai untuk kelancaran ujian. Jadi ketika tadi sudah ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya internetnya putus ya, nah, maka harus disiapkan segala sesuatunya. Misalnya pakai
WiFi sekolah. Tiba-tiba WiFi sekolahnya mati karena pemadaman listrik. Nah, maka harus disiapkan kuota data yang digunakan untuk memberi tetheringan kepada jaringan yang sebelumnya, sehingga sudah ada backupnya. Insya Allah nanti jawabannya tidak hilang, tetap tersimpan. Kalau sudah online, nanti jawaban yang tadi dijawab tersimpan. Kemudian juga dipastikan koneksi internet dapat digunakan untuk Zoom meeting selama ujian tanpa ada gangguan. Ya, kemudian tentang username dan password, ya, username dan password sudah dikirim ya. Peserta harus menyimpan data tersebut, jangan sampai terjadi kehilangan. Username dan password yang nanti kita akan praktekkan hari ini, nanti juga sama dengan yang digunakan saat pelaksanaan ujian. Ya, ini nanti bisa dibahas sendiri ya. Terkait dengan pelaksanaan ujian nanti, ya, sebelum ujian, peserta wajib bergabung dalam Zoom meeting dengan nama sesuai format yang ditentukan panitia. Nama lengkap, cabang olimpiade yang diikuti. Kalau misalnya gabungan, Zoom meetingnya gabungan, maka bisa diisi dengan nama sekolahnya atau nama pesantrennya. Kamera pada perangkat yang diberikan untuk Zoom harus selalu aktif selama ujian berlangsung. Mematikan mikrofon kecuali apabila ada instruksi khusus dari panitia. Peserta harus memastikan bahwa tidak ada aplikasi lain yang berjalan di perangkat selain browser untuk mengecek soal. Ya. Jadi, kenapa harus memastikan tidak ada perangkat ujian selain browser untuk mengecek soal? Nanti karena di ujian akan mendeteksi misalnya di browser kita buka tab baru, maka nanti ada pendeteksi dari pusat aplikasi kami. Maka dipastikan hanya browser itu yang terbuka, tidak ada tab lain atau aplikasi lain selain misalnya kalau jadi yang bukan penting, maka bisa ditutup terlebih dahulu. Kemudian token ujian akan ditambahkan oleh panitia melalui Zoom tepat sebelum pelaksanaan ujian dan akan diperbarui setiap 15 menit. Tadi sudah ada yang bertanya tentang token, maka tokennya nanti akan dibagikan. Tapi karena kita belum mulai, maka ini kita akan sama-sama langsung untuk mencoba ya nanti. Kemudian saat ujian, peserta harus masuk ke platform CBT sesuai jadwal yang diberikan oleh panitia. Tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan peserta lain atau pihak luar selama ujian berlangsung. Panitia berhak membatalkan ujian peserta yang terbukti melakukan kecurangan. Jika ada kendala, maka dapat dilaporkan melalui ruang obrolan Zoom, dan nanti panitia akan respon. Laporan lisan tidak diperkenankan karena dapat mengganggu peserta lain. Kemudian setelah ujian, ya, peserta wajib menunggu instruksi panitia sebelum meninggalkan Zoom meeting. Ya. Tadi sudah ada pertanyaan, apabila sudah selesai mengerjakan, apakah boleh keluar? Ya. Maka boleh-boleh saja. Ya, yang penting nanti ditunggu saja instruksi dari panitia ketika sebelum meninggalkan Zoom meeting. Apakah harus dipastikan oleh panitia terlebih dahulu apakah datanya sudah sinkron atau belum. Ya. Jadi jangan buru-buru keluar sendiri. Nanti dikhawatirkan karena ada delay dari jaringan, bisa jadi walaupun sudah selesai tapi ternyata ada beberapa yang belum tersimpan, misalnya. Harap konfirmasi sebelum meninggalkan ujian. Kemudian yang terakhir, peserta tidak diperbolehkan membahas soal ujian dengan siapapun hingga pengumuman resmi dari panitia. Mungkin itu untuk secara petunjuk tulisannya ya. Nah, setelah ini kita akan langsung praktek menuju halaman CBT Kursain. Ya. Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu di petunjuk penggunaan ini. Ini cuma singkat saja. Ya, ini ada dua contoh ya. Di grup WhatsApp kami kirimkan ada bentuk APK dan juga yang bentuk bukan APK. Nah, sebenarnya yang dari smartphone bisa saja bisa pakai browser juga, ya lebih simpel. Pertama, dibuka perambannya, kemudian ikuti tautan berikut cbtkursain.com, nanti sudah muncul halaman ini.
masukkan, kemudian nanti tunggu token dari panitia. Ya. Mungkin langsung saja dicoba. Ada pertanyaan terlebih dahulu sebelumnya? Di chat ya, bentar. Ada pertanyaan ya. Untuk sudut perekaman Zoom meeting, apakah diperkenankan dari pojok kanan atau kiri belakang peserta, tidak dari depan? Soalnya depan PC kami tembok. Nggak apa-apa. Karena kalau misalnya dari belakang malah itu sangat memperlihatkan aktivitasnya, aktivitas dari pesertanya. Boleh. Ya. Bisa kali ya? Ada pertanyaan lagi? Enggak. Oke, singkat saja. Oh, Oke. yang tadi ya. Jika sedang lomba, kemudian tiba-tiba aplikasi error, gimana? Ya nanti akan dibahas di Zoom ya, pas pelaksanaan. Ya. Makanya hari ini kita akan coba terlebih dahulu di aplikasi ini. Saya kira insya Allah nanti tidak ada error ya aplikasinya. Kita gladi ini untuk mencoba aplikasinya, untuk mencoba apakah kalau misalnya error, hari ini pun juga bisa diketahui dan kita bisa tahu bagaimana penyelesaiannya. Ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, bisa langsung kita mulai ya. Dan para peserta bisa juga langsung mengikuti buka halaman Bentar, jptkursain.com di web bentar Kak. browsernya masing-masing. Ya. Saya juga akan melakukan login ya. Ya. Oh, banyak kan. Ya, di sini kalau sudah muncul seperti ini ya, ya kalau ini di halaman laptop ya. Nanti tokennya saya bagikan di sini ya. Bentar, saya bagikan di chat ya. Iya, Pak. Siap. Sudah saya kirimkan ya. Tokennya. Silakan dimasukkan di kolom ya. Ya, soalnya sudah muncul. Ya. Sepertinya tadi ada pertanyaan di grup WhatsApp ya. Ada yang minta reset login. Sebentar.
Sisi ya, dulu. Assalamualaikum. Dijahatin. Kenapa belum apa? Oke, anjing apa? Baik, saya masuk dulu ya. Terkait aplikasi ini, kok kenapa saya tadi juga langsung log out ya, padahal saya juga ikut mengerjakan. Itu terjadi karena saya ketika setelah mengerjakan, itu buka tab lain. Maka otomatis dari sistemnya dia melog out-kan yang sistem tadi dan harus minta reset login ya. Jadi memang tidak bisa curang ya. Tidak bisa curang, harus tetap fokus di layar tersebut ya. Jadi bagi para peserta yang hari ini ikut Gladi, harus bisa Anda ketahui semuanya ketika Anda sudah mulai Gladi ini, maka tidak disarankan untuk keluar dari halaman tersebut. Jika keluar, maka yang terjadi adalah minta reset login semua ya. Minta reset login semua. Misalnya hari ini cuma pakai satu device ya, tidak bisa di apa sambil buka Zoom, maka ya harus pakai device lain ya, device lain. Jadi kenapa ini minta reset login? Itu salah satu indikasinya, salah satunya ya, karena membuka tab lain atau keluar dari halaman browser tersebut. Kalau misalnya tetap di situ, aman ya, aman.
Tadi sudah di sistem kami ada yang sudah mengerjakan, sudah sampai beberapa. Terima kasih. Sudah, Bapak, sudah. Saya belum. Sudah, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Iya, Kak, kamu sudah, aku belum. Saya belum, Pak. Bagi yang sudah, boleh kirim chat ya, boleh kirim chat langsung tapi jangan di grup tapi langsung ke admin kursai. Jadi langsung chat apa namanya? Pak. Chat pribadi, tapi lewat Saya belum, Zoom. Pak. Saya sudah, Bapak. Tokennya nggak bisa. Bapak, tokennya, Bapak. Nggak bisa itu. Gimana tokennya? Nggak bisa tokennya. Assalamualaikum, Dek. Token bisa dilihat di kolom chat, Dek. Lihat di kolom chat Zoom ya. Ada token itu. Sudah Yang diisi. cewek itu nggak bisa dipakai, Pak. CW 08I. I atau L kalau nggak bisa I, L kalau nggak bisa L 1 ya. Oke, dicoba lagi. Ya, Bapak. Bagi yang tokennya salah, mohon perhatian ya adik-adik, kakak-kakak. CW 08I. Kalau dicoba bukan kosong berarti O. CW O8I, I besar ya. Atau kalau nggak bisa O berarti pakai 0 ya. Pak, kalau udah selesai boleh keluar gak ya? Ditunggu dulu ya Dek ya, boleh log out, tapi ditunggu dulu. Karena nanti masih ada pengumuman berikutnya.